누구야? 네 마누라 데려간 사람. Halo semua, kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Unstoppable, rilis pada tahun 2018, menceritakan tentang seorang mantan gangster yang kini telah berubah dan hidup dengan tenang bersama istrinya. Namun masa lalu kembali menghantui ketika mengetahui bahwa istrinya diculik. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang yang bekerja sebagai distributor hasil laut bernama Kang Dong-chol. Ia seorang pensiunan gangster yang telah berhenti dan memutuskan untuk bekerja di sebuah pelabuhan sebagai distributor pengangkut hasil laut. Ia juga ditemani oleh temannya bernama Chun-sik. Kang Dong-chol lalu ditelepon oleh ketua Park dan memutuskan untuk bertemu di sana. Ia ditawarkan sebuah bisnis besar dan menyuruh Dong-chol berinvestasi. Awalnya, ia sempat ragu dengan bisnis tersebut karena dirinya selalu ditipu dan membuat istrinya marah. Setelah melihat barang yang diinvestasi, Dong-chol akhirnya tertarik ketika melihat sebuah kepiting raja yang memiliki harga yang sangat mahal. Dong-chol pun begitu yakin untuk melakukan bisnis itu, dan ia memberikan sejumlah uangnya untuk melakukan investasi. Namun ia harus menunggu selama 3 bulan sebelum mendapatkan hasilnya, karena kepiting raja itu dibawa dengan sebuah kapal besar yang memakan cukup waktu untuk tiba di pelabuhan. Istrinya Dong-chol yang bernama Siso bekerja di panti jompo untuk merawat orang tua yang ada di sana. Ia juga bekerja di salah satu restoran. Setelah selesai bekerja, Dong-chol dan istrinya pun pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, ia mengatakan bahwa ketua Park menelponnya dan mengajaknya untuk berinvestasi pada kepiting raja. Namun istrinya marah karena Dong-chol selalu ditipu dalam hal investasi dan melarang Dong-chol untuk menerima investasi tersebut. Di sebuah apartemen, terlihat seseorang bernama Gite yang menyiksa seorang bapak-bapak di sana. Aksinya pun terhenti ketika mengetahui bahwa bapak tersebut memiliki seorang anak perempuan. Ia pun melepaskan bapak itu dan menculik anak perempuan tersebut. Di dalam perjalanan, mobil mereka tidak sengaja menabrak sebuah mobil yang ada di depannya. Dan mobil itu adalah mobil Dong-chol. Ia pun keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Ia juga mengetuk pintu mobil yang telah menabraknya, menyuruhnya untuk turun agar bisa melihat kondisi mobilnya. Namun sang supir mencoba untuk memberikan Dong-chol sejumlah uang agar masalah mereka cepat selesai. Tetapi ia menolak dan tetap ingin menyelesaikan masalah itu tanpa uang. Alhasil, sang supir melemparkan uang itu yang membuat istri Dong-chol marah dan mencoba untuk turun, lalu memarahi sang supir. Melihat istri Dong-chol, Gite keluar dari mobilnya, memukul sang supir dan memaksanya untuk meminta maaf kepada Dong-chol. Dong-chol yang tidak memiliki uang lagi memutuskan untuk meminta gajinya yang belum dibayar oleh perusahaan perikanan. Namun ia hanya mendapatkan sebagian dari gajinya saja, karena perusahaan itu juga mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Pada siang hari, Chou-sik yang juga membutuhkan uang menanyakan kepada Dong-chol kapan waktu datangnya kapal tersebut. Dong-chol menyuruhnya untuk bersabar, karena kapal besar tidak sama dengan angkutan lainnya. Lalu ketua Park pun menelpon Dong-chol. Ia mengatakan bahwa kapal yang membawa kepiting raja itu tidak sengaja melewati perbatasan Cina, sehingga membuat kapal tersebut ditahan oleh pihak berwenang Cina, dan kasus itu hanya bisa diselesaikan oleh presiden mereka.
menyuruh Dongchul untuk melihat sebuah kertas yang berada di pintu kulkasnya. Dongchul pun pergi pulang ke rumahnya dan menemukan sebuah kertas yang bertuliskan restoran belut peternakan Iseon. Dongchul pun pergi ke sana dengan bersama temannya, dan terdapat sebuah meja yang sudah dipesan oleh orang yang menculik istrinya. Di sana juga terdapat sebuah tas dan juga sebuah telepon. Setelah menunggu 1 jam lebih, orang itu pun tidak muncul, dan telepon yang ada di depan Dongchul pun berbunyi. Gi-tae menyuruh Dongchul untuk membuka tas yang ada di depannya. Tas itu berisi sejumlah uang yang diberikan kepada Dongchul sebagai pertukaran untuk istrinya. Di saat itu, Gi-tae mengetahui bahwa Dongchul datang ke sana dengan membawa seorang teman. Lalu Dongchul menyangka bahwa Gi-tae berada di sekitaran tempat itu dan melihat orang yang sedang menelpon masuk ke dalam mobil. Mereka pun mengejarnya. Namun orang yang mereka kejar bukanlah orang yang mereka cari. Setelah mendapatkan uang itu, Dongchul memberitahukannya kepada pihak kepolisian, dan polisi menyita uang itu untuk melakukan penyelidikan terhadap sidik jari yang ada di uang tersebut. Dongchul juga melihat bahwa terdapat banyak orang hilang yang harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Ia pun berinisiatif untuk mencari orang lain yang bisa membantunya untuk mencari istrinya. Lalu ia menelpon Chun-sik, memintanya untuk menghubungi ketua KOM. Tetapi Chun-sik mengatakan bahwa ia hanya mau bergerak jika dibayar. Namun di dalam kondisi sekarang mereka tidak memiliki sejumlah uang. Mendengarkan hal itu, Dongchul nekat pergi ke tempat perusahaan perikanan untuk meminta sisa gajinya yang belum dibayar. Awalnya bos dari perusahaan itu tidak mau memberikannya dan malah mengusir Dongchul secara paksa. Namun hal itu membuat Dongchul marah dan memukul penjaga yang ada di sana. Mereka lalu mendatangi ketua KOM dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada dirinya serta membayar sejumlah uang. Namun Dongchul meminta ketua KOM agar mencarikan istrinya dalam waktu 2 hari. Tentu ia sangat keberatan dan meminta tambahan sejumlah uang untuk kerja lembur. Karena mereka tidak mempunyai uang lagi, Chun-sik terpaksa mengeluarkan bisnis kepiting raja dan memberikan 5% untuk menutupi biaya yang kurang. Melihat hal itu, ketua KOM akhirnya setuju dan mereka menemukan sebuah plat nomor kendaraan yang digunakan oleh orang yang mengantar tas itu ke restoran belut peternakan Iseon. Di sana mereka menemukan bahwa orang yang menggunakan plat nomor itu bernama Chow Man-sik dan mencoba untuk pergi ke rumah orang tersebut. Di sana Chow Man-sik mengaku ia telah dibayar seseorang untuk melakukan hal itu karena dirinya sangat membutuhkan uang. Namun ketika itu Chow Man-sik telah menjual plat mobil itu dan ia pun menunjukkan tempat di mana dirinya menjualnya. Dongchul pun pergi ke tempat itu yang berada tersembunyi di sebuah tempat parkir. Mereka pun masuk dan tempat itu merupakan tempat perjudian dan juga terdapat tempat sewa mobil di sana. Karena kedatangan mereka dapat menimbulkan masalah, perempuan itu menyuruh penjaga di sana untuk menghabisi mereka bertiga. Namun Dongchul yang mantan gangster pun dengan mudah untuk melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana. Perempuan itu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan Dongchul pun mendapatkan sebuah kartu nama pelanggan dari wanita itu. Mereka pun pergi ke tempat di mana kartu nama itu berada. Dan ketika itu Dongchul melihat bahwa terdapat seseorang yang membawa 3 orang perempuan. Lalu ia melihat ke dalam mobilnya dan menemukan sebuah logo restoran belut peternakan Iseon yang sama seperti diletakkan di pintu kulkasnya. Dongchul pun mengingat bahwa ia pernah melihat orang tersebut sebelum istrinya diculik. Setelah orang itu kembali, Dongchul menyuruhnya untuk turun. Namun orang itu tampak ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri dari sana. Ia lalu mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa mereka menemukan mayat perempuan dan menyuruh Dongchul untuk segera melihatnya.
Setelah melihatnya, Dong Chol mengetahui bahwa itu bukan merupakan istrinya. Ketua KOM lalu menceritakan bahwa terdapat kasus yang sama seperti dialami oleh Dong Chol, yaitu seorang perempuan bernama Liung Jang. Kasus itu sangat ramai dibicarakan oleh media, hingga akhirnya kasus itu lama-kelamaan dilupakan oleh orang-orang. Namun kasus itu tiba-tiba saja hangat kembali setelah suami Liung Jang menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Mereka lalu bertemu dengan suami Liung Jang bernama Choi Jong. Di sana ia menceritakan tentang istrinya diculik dan melaporkannya ke polisian sambil menangis. Gite yang melihat hal itu akhirnya menculiknya, memberikannya tambahan uang sebagai tukaran untuk istrinya. Hal itu pun membuat ia tergiur dan menerima tawaran Gite. Hal itu pun membuat ia menyesal dan memberikan sebuah barang yang kemungkinan berguna untuk Dong Chol. Ia membukanya dan menemukan foto seseorang beserta kartu namanya yang sama seperti yang pernah ia dapatkan ketika itu. Mereka lalu dikejutkan dengan Choi Jong yang melompat dari atas apartemen. Mengetahui hal itu, Dong Chol langsung mendatangi tempat perusahaan di mana orang itu bekerja. Awalnya, ia tidak mengaku bahwa mereka pernah bertemu, sehingga Dong Chol harus menggunakan kekerasan untuk membawanya pergi dari sana, sehingga terlihat oleh Gite melalui CCTV perusahaan itu. Ketika ingin menyiksa orang itu, Gite menelpon Dong Chol dan mencoba untuk video call dengannya. Gite lalu minta Dong Chol untuk membunuh orang tersebut. Jika tidak, dirinya akan membunuh Siso. Dong Chol pun terpaksa melakukan itu, dan orang itu pun tewas. Selanjutnya, Gite meminta Dong Chol untuk mengambilkan uangnya kembali, dan barulah ia menyerahkan Siso kepada dirinya. Ternyata orang itu tidak benaran mati. Dong Chol memiliki trik yang ia lakukan untuk membuat orang itu pingsan. Setelah video call itu, mereka barulah menginterogasi orang tersebut. Karena merasa bahwa Gite tidak mempedulikan dirinya lagi, ia lalu menjelaskan tentang bisnis yang dijalani oleh Gite. Mereka memaksa para wanita itu untuk menjadi PSK atau melakukan bedah plastik ilegal. Beberapa dari mereka ditangkap karena gagal membayar pinjaman. Mereka juga akan menculik beberapa wanita cantik dan dikirim ke luar negeri menggunakan paspor palsu. Namun anehnya tidak satu pun yang mencoba untuk mencari istri maupun putri mereka setelah mendapatkan uang dari Gite. Di sana ia juga menjelaskan bahwa markas mereka terletak di suatu tempat di Gangwon. Sebelum menuju ke sana, Dong Chol berniat untuk mengambil uangnya kembali yang ada di kantor polisi karena wajahnya telah dikenal oleh kepolisian. Ketua KOM dan Chun-sik berniat untuk menyusun strategi agar bisa mendapatkan uang itu. Di dalam mobil, Ketua KOM mengatakan bahwa ia akan membawa pena yang terdapat mikrofon di dalamnya. Dan Dong Chol bisa mendengarkan obrolan mereka melalui mikrofon itu, dan bisa mendatangi mereka jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Ketua KOM dan Chun-sik hampir saja mendapatkan uang itu, namun penyamaran mereka diketahui ketika polisi itu menelpon detektif Kim, dan mereka lalu ditahan di sana. Mendengarkan hal itu, Dong Chol keluar dari mobil dan mencoba untuk menimbulkan keributan dengan cara meledakkan salah satu mobil yang terparkir di sana, sehingga membuat keadaan menjadi panik. Dan mereka pun berhasil membawa kabur uang itu. Siso yang ditahan di suatu tempat mencoba untuk kabur bersama seorang perempuan. Ia mencoba untuk keluar melalui sebuah jendela, namun karena keributan yang mereka lakukan membuat penjaga di sana mendatangi mereka dan membuat Siso yang berhasil melarikan diri dari tempat itu.